Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat Kliwon tanggal 14 November tahun 2025. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bulan Oktober kemarin baru 1 tahun mengisi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Joko Widodo, Presiden RI yang ke-7. Saudara, belum genap 1 tahun Presiden Prabowo menjabat, sudah banyak gosip-gosip atau isu-isu tentang kandidat capres calon presiden untuk 2029 menggantikan Prabowo Subianto. Di awal-awal kemarin ya, Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini, Deddy Mulyadi atau lebih populer dengan sebutan KDM, itu melakukan beberapa gebrakan. Yang paling populer pertama adalah tentang pembebasan atau pemutihan pajak kendaraan yang menunggak untuk diputihkan, maknanya pajak yang sudah lewat tidak perlu membayar dan membayar pajak yang mulai tahun sekarang. Itu gebrakan awalnya. Kemudian gebrakan yang kedua yaitu tentang anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal itu dikirim ke barak militer untuk dididik, untuk diajari cara-cara berdisiplin. Nah, pembawaan atau pengikutsertaan ke barak-barak militer ini mendapat sambutan pro dan kontra, sehingga terkenal pada saat itu KDM di anak-anak Jawa Barat itu semacam jadi momok untuk anak-anak kecil itu, kalau nakal sedikit itu akan dikirim ke barak militer. Dua program itu cukup menyita perhatian rakyat, dan rakyat pun mulai terusik pikirannya untuk mengkandidatkan KDM menjadi capres 2029. Itu memang dari rata-rata mayoritas penduduk Indonesia itu disuguhi dengan drama-drama seperti itu, sudah tergoda, sudah terhipnotis dan mengangkat bahwa KDM layak untuk jadi calon presiden 2029 hanya dengan gebrakan seperti itu. Padahal apa yang dilakukan KDM selama ini lebih kepada sebagai konten kreator atau YouTuber. Kalau kita saksikan, kita lihat itu sekarang ini Deddy Mulyadi atau KDM itu lebih fasih atau lebih enjoy dalam membuat konten-konten daripada menjadi seorang gubernur. Saudara, pencalonan KDM sudah berlalu. Nah, sekarang ini ada Menteri Keuangan yang baru, namanya Purbaya Sudyo Heru. Saya lupa ini, maaf nih. Namanya Pak Purbaya, terkenal seperti itu. Nah, Pak Purbaya, Menteri Ekonomi yang baru ini rupanya cukup kritis, cukup idealis, sehingga banyak juga gebrakan Pak Purbaya dalam hal perekonomian negara, berbanding bertolak belakang jauh dengan Menteri Ekonomi sebelumnya yaitu Sri Mulyani yang lebih tenang-tenang saja, nggak ada gerakan, nggak ada apa-apa. Tapi Purbaya ini melakukan gebrakan dalam hal keekonomian, dan yang menjadi sorotan sampai sekarang terkenal itu tentang pembayaran hutang dari kereta api cepat KCJ itu, yang jurusan Jakarta Bandung, yang disebut kereta WUS itu Purbaya mengatakan bahwa APBN tidak boleh untuk menyahur hutang kereta cepat WUS,
karena itu sudah ada konsorsiumnya sendiri. Nah, gebrakan-gebrakan Pak Purbaya ini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat pun tergelitik untuk mencoba menggadang-gadang agar Pak Purbaya ini menjadi kandidat calon presiden tahun 2029. Saudara, sejauh ini sudah ada 2 orang yang dikandidatkan walaupun itu sebatas wacana, yaitu KDM kemudian Pak Purbaya. Sebagaimana yang lain kayak Anies itu masih dalam diam-diam pun masih menyimpan ambisi untuk menjadi calon presiden atau kandidat calon presiden. Saudara, akhir-akhir ini beberapa kali saya menumpangkan caption yang itu ada gambar Megawati Soekarno Putri mengepakkan tangan, dan di situ ada gambar Bung Karno dan ada gambar Puan Maharani, anak dari Megawati Soekarno Putri bersama Bapak Taufik Kemas. Di situ di gambar itu dituliskan captionnya, Puan Maharani layak untuk menjadi pemimpin bangsa ini karena Puan adalah cucu dari Soekarno. Bahasa lain seperti itu ya. Jadi Puan Maharani ini layak untuk menjadi pemimpin bangsa karena kakeknya adalah dulunya seorang tokoh negara, seorang pemimpin yang layak untuk Puan menjadi seorang presiden ini untuk demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Itu bahasa lainnya sudah bisa dibaca di cover di video ini. Saya tidak seberapa baca, tidak seberapa perhatian, tidak menghafalkan, tapi intinya Megawati menyodorkan Puan Maharani untuk menjadi kandidat calon presiden 2029. Nah, judul konten kali ini saya pun memberi judul berdasarkan captionnya Megawati itu saya tulis oh no, do not. Maksud saya gini, Megawati yang mencalonkan anaknya sendiri Puan Maharani untuk menjadi kandidat calon presiden itu secara pribadi saya sangat tidak dan tidak layak. Sekali lagi, tidak dan tidak layak. Puan Maharani tidak layak untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Karena apa? Puan Maharani tidak punya kemampuan, tidak punya kapabilitas, tidak punya potensi, tidak punya aura, tidak punya power untuk menjadi presiden RI. Boleh saja sekedar ibunya Megawati itu mewacanakan untuk menjadi kandidat calon presiden, tapi untuk dipilih dan menjadi presiden itu sebetulnya sangat tidak layak. Sekali lagi, jangan sampai Puan Maharani menjadi presiden Republik Indonesia. Karena apa? Sudah terbukti Puan Maharani tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah di era Presiden Jokowi yang pertama, Puan Maharani didapuk menjadi Menko, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi apa yang dibuat Puan? Tidak ada song. Sia-sia mengangkat Puan jadi menteri itu hanya karena Joko Widodo naik menjadi presiden diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri yang punya anak namanya Puan Maharani. Makanya
Sebagai balas budinya, Joko Widodo mengangkat Puan menjadi Menteri Menko PMK, padahal secara kelayakan sama sekali tidak layak. Puan itu andai anak orang biasa, walaupun misalkan anak orang kaya, tapi tidak mampu untuk menjadi pemimpin, tidak mampu menjadi pemimpin publik. Kalaupun sekarang menjadi ketua DPR, itu karena suara mayoritas anggota DPR yang terbanyak adalah dari PDIP. Tapi Puan sendiri itu tidak punya kemampuan, tidak punya kelayakan sama sekali. Pokoknya jangan sampailah Puan terpilih menjadi presiden RI, rusak negara ini, hancur negara ini. Si Megawati dulu menjadi presiden RI menggantikan Gus Dur, itu Megawati nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, suruh menjual aset negara, menjual Indosat, menjual teman-teman semuanya, tidak layak. Eman kasihan bangsa ini kalau hanya dipimpin oleh seorang Puan Maharani yang tidak punya kemampuan, tidak punya macam-macam lah, intinya tidak layak lah seperti itu. Jadi no, jangan pakai Puan terpilih menjadi presiden RI, kayak tidak ada orang saja negeri ini. Saya ulang lagi, andai Puan itu orang biasa, bukan anak Megawati dari Soekarno, itu saya yakin tidak ada apa-apanya. Walaupun andai Puan Megawati juga anak orang kaya konglomerat, tapi tidak ada apa-apanya, tidak punya kemampuan, tidak punya leadership, tidak punya skill untuk memimpin bangsa ini. Itu yang harus diingat, itu yang harus dipahami, itu yang harus disadari. Jangan sampai kepincut karena anak Megawati yang itu cucu Soekarno, presiden RI. Sekali lagi, Puan tidak punya kemampuan, tidak punya kelayakan, rusak negara bangsa ini. Andai Puan jadi presiden RI, itu yang harus dicamkan betul-betul itu. Satu saat saya akan melihat bodohnya bangsa ini. Sekarang ini punya orang di pusat yang sama-sama bodoh. Satu, ketua DPR Maharani, Puan. Kedua, wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Kayak tidak ada orang yang punya kemampuan di negeri ini. Itu orang-orang bodoh semua itu. Kasihan bangsa ini, sudah hancur, sudah terpuruk karena orang-orang seperti itu. Kalau dia cucu Soekarno, itu hanya cucu dan sudah terbukti tidak punya kemampuan, tidak ada manajerial, tidak punya skill, tidak punya leadership, tidak punya prestasi. Apa sekarang ini yang menjadi andalan Puan Maharani selain dari anak dan cucu anak Megawati dan cucu Soekarno? Apa yang diandalkan Puan Maharani? Tidak ada, saudara-saudara, tidak ada, sekali lagi tidak ada. Itu yang dibanggakan Megawati pun, karena kalau bukan anak Soekarno, dia pun orang biasa, mak-mak biasa. Puan pun mak-mak biasa, mungkin sebagai ikut-ikutan sebagai selebritis orang karena banyak uang, kalau dia bukan dari terah Soekarno. Seperti itu. Jadi saya berharap saudara-saudara hati-hati, jangan jual bangsa ini. Bolehlah kalian pilih partai PDIP, Partai Indonesia, di Partai Demokrasi Indonesia, silahkan gabung di PDIP. Tapi ingat, jangan sampai Mega, jangan sampai Puan menjadi pemimpin bangsa ini, hancur rusak negara ini karena orang itu. Bukan saya tidak setuju, tidak cocok dengan persoalan, tapi secara intelektual, secara leadership itu tidak bisa berbuat apa-apa merubah bangsa. Ndak iso guys, ndak bisa.
Puan itu totalnya saudara untuk arisan, kaum sosialitas seperti itu. Bayangkan anggota DPR, harta kekayaan sudah nyaris 400 miliar sampai 500 miliar. Itu duit dari mana? Apakah ada warisan dari Soekarno? Apakah dari warisan dari Taufik Kimas? Bisa dicek itu duitnya dari mana. 400 miliar itu dapatnya dari mana itu yang harus betul-betul dicek, itu betul dicek itu. Sungguh no, Puan bukan presiden, tidak cocok dan tidak layak untuk menjadi presiden RI. Saya tidak setuju, saya akan menentang. Itu perempuan. Kedua, dia orang cerdas. Mending Susi Pujiastuti itu akan saya pilih kalau dia menjadi calon presiden. Kalau Puan, saya benar akan milih. Saya tidak akan mau seperti orang seperti itu. Bukan karena saya benci, tapi orang ini tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, tidak punya potensi. Ini yang harus ditegaskan. Ini yang harus dicamkan oleh saudara-saudara. Jangan sampai bangsa ini terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam, hanya memilih orang-orang bodoh, orang-orang gak berguna, orang-orang gak punya kejelasan dalam hal kepemimpinan. Itu yang harus saudara-saudara camkan betul-betul itu. Di negeri ini banyak orang-orang pintar, banyak para pakar, banyak para ahli, banyak ilmuwan, banyak orang pintar, agamawan atau intelektual, banyak sekali. Jangan sampai dipimpin oleh orang bodoh seperti itu. Kasihan rakyat ini. Rakyat sudah sengsara, rakyat sudah terpuruk, rakyat sudah terhimpit, rakyat sudah tertekan oleh kelakuan orang-orang seperti itu. Puan jadi DPR, ketua DPR sebenarnya nggak layak itu, nggak layak, tidak layak. Harusnya ada orang lain yang lebih kuat, lebih mumpuni, lebih punya perhatian untuk menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi karena bangsa ini bangsa yang bodoh, akhirnya memimpin calon-calon pemimpin yang pun juga orang-orang bodoh. Kasihan negara ini sudah rusak, sudah hancur, sudah terpuruk, sudah tidak punya harga diri, nggak punya martabat. Jangan sampai bangsa ini menjadi terpuruk lagi oleh kalian semua yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang seluk-beluk, tidak tentang kepemimpinan bangsa ini. Karena itu saya tegaskan sekali lagi, andai satu saat Megawati betul-betul menyodorkan Puan menjadi kandidat calon presiden RI dan diusung oleh PDIP, semoga hanya sekedar pencalonan dan tidak akan terpilih, tidak akan terbukti menjadi presiden RI. Cukuplah keluarga Megawati sampai di sini. Cukuplah kekuasaan, kedudukan kursi yang dikasihkan secara cuma-cuma itu cukup sampai di sini. Dalam era Prabowo Subianto menjabat jadi presiden, selanjutnya sudah saatnya harus ditutup, diganti dengan orang-orang baru, orang-orang yang lebih cerdas, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang plongo hanya sekedar senyum gak tahu apa-apa, taunya hanya duit dan duit belaka. Itu yang harus kita camkan. Jangan sampai bangsa ini dirusak oleh orang-orang seperti itu. Sekali lagi, konten ini adalah penegasan atau boleh dikata ini adalah penentangan dari pemilihan. Boleh, sekali lagi, bolehlah Megawati mengkandidatkan, mencalonkan Puan Maharani untuk jadi kandidat Capres 2029. Namun saya berharap kepada seluruh bangsa dan rakyat di Indonesia, dimanapun juga,
rakyat Indonesia yang punya hak pilih. Andai takdirnya Puan nanti juga lolos menjadi kandidat capres, itu tolong sekali, tolong jangan dipilih. Kalau saudara-saudara memilih Puan Maharani untuk jadi presiden, jadi maknanya saudara-saudara juga menjerumuskan bangsa ini ke jurang kegelapan, ke jurang kenistaan, ke jurang keterpurukan yang paling dalam. Dan itu kasihan rakyat bangsa ini yang sudah berjuang, yang sudah dalam hal apapun sudah menghormati, sudah ikuti aturan-aturan negara. Jangan sampai diperparah lagi, sampai diperburuk lagi oleh pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak punya kemampuan, tidak punya kepedulian kepada rakyat. Kasihan sekali saudara-saudara, negara ini hampir berumur 100 tahun tapi masih terpuruk, masih terseok-seok, bahkan semakin hancur era reformasi ini. Karena apa? Karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak punya hati nurani untuk bangsa, tidak punya kepedulian kepada rakyat, yang adalah kepedulian kepada kroni-kroninya, para pendukungnya, para simpatisannya. Namun kepada rakyat secara umum itu tidak ada sama sekali. Korupsi semakin menjadi-jadi. Karena itu sekali lagi, jangan sampai Puan terpilih menjadi presiden RI sekedar mencalonkan diri, mengkandidatkan diri menjadi capres. Itu silakan, monggo saja, boleh saja. Wong itu juga menjadi dagelan, menjadi lelucon bangsa ini. Dan karena itu jangan dipilih. Terima kasih, matur nuwun, jumpa lagi.